Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Saat ini kita berada di daerah reklamasi Rawa Pasang Surut. Jadi daerah ini sudah dibuka sejak tahun 1981. Ini namanya adalah Delta Telang 2, tepatnya kita berada di Primer 17, ya, di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Ya, ini adalah saluran primer. Ini saluran primer, ya. Saluran primer ini menghubungkan sungai besar, ya. Dia membelah delta. Ya. Jadi saluran ini berfungsi untuk membawa air dan juga mengeluarkan air, tetapi juga harus senantiasa airnya tersedia di setiap saat karena dia berfungsi sebagai navigasi. Ya. Namun kadang-kadang memang kalau terjadi surut, maka itu adalah kendala daripada transportasi. Maka kalau kalian ke pasang surut, itu harus pandai-pandai mengatur waktu, harus tahu jadwal pasang dan jadwal surut. Jangan sampai kamu berangkat bisa masuk, tetapi pulang tidak bisa keluar. Pada saat berangkat air pasang penuh, pada saat nanti jam 12 sudah surut kembali, nanti speedboatnya misalnya kandas. Nah, jadi ini harus tahu persis jadwal pasang surut kalau kamu mau survei mengunjungi ke daerah rawa pasang surut, ya, jadi fluktuasi air pasang dan air surut. Jadi ini kita berdiri di saluran primer, namanya Primer 17. Kita akan ke area persawahan. Kita selain membawa air, juga berfungsi untuk kebutuhan rumah tangga biasa, cuci, ya. SPD ini itu lebarnya, adik-adik anak siswa semuanya perhatian. Kalau tadi kita tegak di jembatan primer, sekarang kita berdiri di jembatan sekunder. Ya, ini yang di depan kita ini adalah saluran sekunder. Saluran sekunder itu adalah tegak lurus ke saluran primer. Saluran sekunder di reklamasi daerah rawa itu dibagi menjadi dua. Ada namanya saluran pemberi SPD. Ada namanya saluran pembuang atau saluran drainase utama, dikenal dengan SDU. Kita sekarang berada di SPD. Nanti kita akan nyebrang ke sana itu ke SDU. SPD ini atau saluran sekunder pemberi ini biasanya melewati perkampungan penduduk. Anda lihat sebelah kanan penduduk, rumah-rumahnya. Ini juga ada rumah-rumah penduduk. Yang kita lalui itu adalah jalan poros desa. Ya. Jadi ini saluran sekunder itu juga selain membawa air, juga berfungsi untuk kebutuhan rumah tangga biasanya, untuk cuci, ya. Nah, SPD ini itu lebarnya sekitar 10 meteran, ya, dalam mungkin sekitar 2 meter setengah, ya. Nah, jadi ini saluran sekunder, ya, jangan sampai tertukar. Angkat itunya, pintunya, copot. Nah, dia jadi petani. Angkat, ya, kuat sendiri, ya. Nah, taruh di sini. Bawa sini. Saya akan jelaskan mekanisme kerjanya. Hanya naik dulunya nih, berdua dengan tangan. Wow. Nah, jadi kalau menghadapnya ke seberang sana, itu proses membuang air. Air pasang dari sana, numbur ini menutup kan. Tetapi pada saat surut, air dari sana mengalir, membuka otomatis. Nah, ini kan membuka. Nah, ini namanya pintu ayun atau pintu kelep kan, begini. Tetapi kalau kalian ingin memasukkan air, Anda balik posisinya begini. Balik. Ya. Nah, dibalik. Ini namanya ingin memasukkan air atau supply water. Air dari sekunder, air pasang dari sekunder, numbur pintu, masuk. Airnya masuk. Pagi-pagi airnya surut, air ngalir dari sana. Numbur pintu, begini. Jadi nutup sendiri. Airnya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Sehingga nanti sekunder, saluran tersiernya penuh air. Jadi ini tinggal arahnya aja dibulak-balik.
Kalau mau membuang air, hadapan ke depan. Kalau dia mau masukkan air, hadapan ke belakang. Oke, any question? Clear? Clear. Itu izin bertanya, Pak. Iya. Itu Namanya siapa? Dandi Pranando. Nah, Nandi. Itu pas pembalikan depan belakang itu ada waktu-waktunya nggak, Pak? Ya, itulah yang nanti kalau mau penelitian atau PL. Kamu buatnya catatan bersama petani, Pak, kapan nutup, kapan buka. Itu disesuaikan dengan kebutuhan air tanaman. Ya, sekarang ini banyak petani mau persiapan mau nanam jagung, sehingga airnya dikeluarkan. Oleh karena itu menghadapnya ke depan. Masukkan lagi seperti biasanya. Masukkan lagi, Tiap. Kalau salah ngadap, petani bisa marah. Apa ini yang mau ubah? Jadi kalau kita bersama-sama dengan petani menentukan bersama tipe pintunya seperti apa, maka petani membuatnya sungguh-sungguh karena merasa bermanfaat. Jadi ini semua konstruksi itu zaman tahun 2000 berapa tadi? 11 ya? 2011 itu membutuhkan biaya sekitaran 15 juta. Nah, dengan konstruksi beton ini dan tambah pintu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah bisa naik 35 untuk satu set ini. Kamu shooting dari atas. Nah, kalau yang ini pintu air ini, pintu leher angsa. Ya. Ini dia ingin membuang air. Ya. Dengan membuang air berarti leher angsanya dilepas. Leher angsanya dilepas. Ini posisi dia membuang air, leher angsa dilepas. Tetapi air tetap bisa masuk. Kelemahannya air bisa masuk pada saat pasang. Ya, karena petani akan capek. Kalau pagi ini dia melepas leher angsa, nanti malam dia nutup lagi. Nah, jadi dia silat airnya lebih banyak tergenang. Ya. Jadi untuk proses drainase masih tidak maksimal. Ya. Dia hanya bisa membuang pada saat surut, tetapi pada saat pasang tidak sempat lagi menutup. Ya. Terlalu capek kalau pagi buka, sore nutup, pagi buka, sore nutup. Jadi ini petani masih membebaskan alir keluar masuk, ya. Sehingga ininya coba kamu bisa diangkat nih leher angsanya. Angkat sini. Angkat. Nah, ada gagangnya. Nah, ini ada gagangnya nih. Terus nutup ya. Nah, tuh. Nah, lihat itu ada gagangnya untuk megang. Nah, coba kamu masukkan ke situ. Masukkan ke kabel, nutup itu mau nutup pintu. Nah, ini proses topi dipakai. Proses mau nutup. Tutup, Pak. Tutup. Nah, ini pada saat menutup. Simbur air tadi. Nah, yang pas. Nah, ini proses namanya ini nahan air. Kalau dia ditutup seperti ini, dia nahan air. Jadi air dari sana itu nggak bisa keluar ke sana. Ya. Kemudian air pasang juga kalau tidak perlu tidak bisa masuk. Jadi murni misalnya nahan air hujan misalnya, maka dia ngadep ke situ. Tapi kalau air pasangnya masuk, maka posisi ketinggian paralon ini harus lebih rendah dari permukaan air pasang, sehingga air pasang bisa masuk, tetapi pada saat surut masih tertahan sebagian. Drainase terkendali. Nah, nanti model-model pintu seperti ini bisa dikaji. Ya, yang ini cocoknya untuk apa? Di daerah mana? Yang itu cocoknya untuk apa? Daerah mana? Ya. Ini untuk mensiasati salah satu pintu paper itu agak mahal. Nah, ini pakai paralon dia lebih murah. Tapi kurang efisien lah. Ya, harus operasinya. Tapi kalau misalnya tanah-tanah tipe C yang lebih banyak nahan air saja, seperti tanah-tanah hujan, ya cukup dengan yang ini. Ya. Jadi air hujan itu ditampung sebanyak mungkin di saluran, ya diposisikan seperti ini. Soalnya dua-duanya dipasang. Ini pintu leher angsa. Nah, belajar pertanyaan pasang surut dulu ya.
Jadi kunci keberhasilan pengelolaan sawah pasang surut adalah di tata air. Pertama adalah penataan lahan. Apa yang dimaksud penataan lahan? Lahannya itu anggaplah dibuat petak-petak kan ya. Namanya ada petak tersier. Kemudian kiri kanannya ada saluran. Nah ini ada saluran tersier 1, tersier 2. Jarak antar tersier itu kurang lebih 250 meter. Ya. Satu petak tersier itu ada 16 hektar. Jadi satu batang, ini nama satu batang tersier, ini mampu melayani 8 hektar sebelah kanan sini, 8 hektar sebelah kiri sini. Gitu. Satu blok tadi itu sampai ke sana itu adalah kiri kanan itu ada 16 hektar totalnya. Jadi kalau petani itu pasang surut itu, satu petani itu dapat jatah dari pemerintah 2 hektar. 1 hektar di sebelah sini nomor 1 hektar lagi dikasihnya di paling ujung. Itu caranya, cara pembagiannya kan. Nah, dulu mereka buka dengan manual zaman dulu nggak ada John Deere, nggak ada hand traktor ya, dengan kayu, dengan cangkul biasa ya. Jadi 2 tahun 3 tahun itu mereka menderita, ya, tidak pernah panen. Ya. Kemudian tahun ketiga itu paling-paling dapat 10 karung. Ya. Ini setelah sekarang ini 10 tahun terakhir ini baru dia bisa dapat sekitar 5 ton per hektar padinya, dan sekarang sudah bisa mencapai 6 ton sampai 7 ton, ada yang beberapa petani yang sudah 7 ton. Nah, pola tanamnya itu adalah sekarang untuk di Telang 2 Mulyasari khususnya, ini lahannya lahan tipe B, tipologi B, itu sudah bisa padi jagung padi jagung atau padi semangka jagung. Nah, Anda lihat sekarang depan kita sudah mulai nanam semangka. Ya, mereka tulis start semangka sudah duluan, sehingga nanti masih ada kesempatan bulan Mei nanam jagung ya. Mei panen langsung dia jagung. Jadi bisa padi, semangka, jagung. Jadi artinya indeks cropping system IP-nya sudah 300. Indeks pertanamannya itu sudah 300. Padi, semangka, jagung. Bagaimana cara nanam padi? Padinya tuh disebar ya. Disebar. Jadi setelah dibajak, kemudian digelebak, diratakan, baru disebar, jadi padinya disebar. Kurang lebih 50 kg per hektar padi dibutuhkan untuk 1 hektar benihnya. Varietasnya macam-macam, ada Ciherang, ada IR64, ada Nikonga, ada Vietnam. Ya. Tapi itulah sistemnya adalah sistem tabela. Jadi yang harus tahu tabela itu adalah sebar benih langsung. Karena lahan tipe B ini adalah air pasang itu hanya bisa masuk ke sawah itu pada saat musim hujan. Tetapi sekarang musim kemarau, mendekati musim kemarau, itu air pasang cuma bisa masuk ke saluran. Ya. Makanya untuk sementara ini mereka jarang mau nanam padi. Yang keduanya, dia lebih baik nanam tanaman-tanaman seperti hortikultura dan jagung. Ya. Nah, tadi ada pintu air, ya sudah kita tahu bersama, ya, pintu air untuk bagaimana kita bisa menjaga ketinggian muka air di saluran. Selama pertumbuhan padi, ya pintu airnya tuh kebanyakan dioperasikan sebagai drainase, ngadapnya ke luar, ya, karena dia nanam padi pada musim penghujan. Artinya apa? Air dari curah hujan itu sudah cukup, ya. Ya, jadi dia airnya dipasang, pintu airnya dipasang sebagai pembuangan. Hanya menjelang masa-masa generatif, di mana mulai masuk pembungaan, biasanya dia diperlukan air yang lebih banyak, sehingga pintunya dibalik menjadi supply. Kalau pintunya dibalik menjadi supply, maka air di tersiernya akan penuh. Pada saat air tersiernya penuh, maka air hujan itu tidak bisa ngalir ke saluran. Terjadi keseimbangan, sehingga air hujan itu lama-lama menggenangi sawah, sehingga sawahnya seperti diirigasi. Nah, jadi itu diperlukan pada saat menjelang padi bunting kan namanya, di atas fase primodia itu. Nah, tapi sekarang semuanya sudah panen, sehingga dioperasikan sebagai drainase pintunya. Mari setelah itu kita akan lihat pintu airnya, ada beda lagi yang di sini. Ada 3 pintu yang berbeda. Oke. Rekan-rekan semuanya gitu. Baik. Jadi rekan-rekan tadi sudah kita ukur kedalaman atau muka air dari menggunakan pipa well. Nah, yang kita gunakan sebagai parameter pengukurannya itu adalah tali ini dengan untuk pengecekan muka airnya itu batu, atau sebagai pemberatnya adalah batu.
setelah kita masukkan batu tadi, ditandai. Nggak kelihatan Bu. Intinya itu tadi setelah diukur tadi sekitar 120 cm dari atas ini. Dari bibir pipa ke muka air, ke permukaan air 120 cm. Nah, sedangkan tinggi pipa ini sendiri ke permukaan tanah 65 cm. Jadi 120 cm dikurang 65 cm adalah 55 cm. 55 itu adalah ketinggian Muka air tanah Nah, di bawah permukaan tanah. dari permukaan tanah. Ada yang mau nyoba? Masukkan sekali lagi supaya lebih dekat. Tanah ini dibor semua, dibornya merata ya, merata. Terus ya, ada mata bor yang sebesar paku itu, ya, bolong ya, supaya air tanah itu masuk kan. Nah kemudian baru dikasih waring atau apa ya, baru terakhir ini streaming. Biasanya ijuk dulu, lapisannya ijuk dulu, ijuk baru ini kawat ini. Jadi supaya tidak tersumbat. Jadi yang dari sini ke sana itu masuk lubang bornya itu di bawah. Kenapa ini ditutup? Supaya tidak masuk air dari hujan. Tutup. Itu kelihatan tuh dari sini. Jadi posisi sekarang di 55 cm termasuk kalau masih ada hujan ya, itu sudah cukup bagus untuk tanaman semangka ya. Tapi kalau hujannya tidak ada, masih harus ada suplai air. Kalau air tanahnya sudah di 50 cm. Air tanah boleh di 50 cm, tapi paling tidak seminggu sekali masih ada hujan. Nah, sekarang masih ada hujan kan seminggu sekali. Dia enggak ada hujan, Pak. Ya harus ada itu, makanya airnya harus dimasukin. Kalau air di salurannya penuh, maka ininya tidak terlalu jauh turun. Anda nanti ngebor, ada beda antara di sini dengan di sawah. Kenapa di sini 50 cm? Karena di situ salurannya kan kosong. Coba ke sini. Kamu tinggal lurus jalan ke situ. Pasang surut tuh gini. Misalnya dia ngamati di jam 6. Terus jam 7, jam 8 gitu. Sampai di sini jam 6 lagi pagi. Nah, ini namanya puncak air pasang di sini, paling tinggi. Ini puncak air surut paling bawah. Ya. Ini misalnya saluran ya. Ini saluran ya. Jadi kalau air pasang di sini airnya. Kalau dia surut di sini air surut. Nah, ini mungkin di sini posisi di tengah di sini. Ya. Jadi kalau kita ngamati harian 2 hari berturut-turut atau minimal 24 jam, setiap jam kita datangi, dicatat ya. Maka nanti kalau diplot di grafik Excel akan bentuknya seperti ini. Jadi misalnya ini jam ya, jam, misalnya jam 6 mulainya kan, jam 7, jam 8 sampai jam 6 lagi di sini. Ini muka airnya kan, muka airnya. Misalnya pertama berapa? 50 cm, naik lagi 55, naik lagi 60, terus pengamatan setiap jam untuk tujuannya melihat pola ya, pola pasang surutnya. Jadi nanti Anda lihat maksimumnya berapa ya, muka air paling tinggi pada saat pasang berapa. Jadi pada saat pasang ini bisa tembus di angka 180 misalnya ya. Tuh. Saja batasnya. Kalau Anda lihat ke sebelah sana, kanan itu sana, itu yang ada saung warna merah itu adalah batas saluran sekunder. Saluran sekunder SDU namanya, saluran drainase utama. Kalau yang kita tadi di sana itu sebelah sana itu SPD, saluran pemberi desa. Kalau yang sana adalah saluran drainase utama. Nah, di sana juga kita temukan gorong-gorong juga, ya, seperti yang di sana. Nah, ini di depan kita, ini adalah pompa air, ya. Pompa air
sentrifugal. Kemudian untuk di bawahnya itu ada baling-baling ya, ada baling-baling untuk menyedot airnya itu. Nah, roda itu ada dihubungkan dengan mesin diesel. Jadi ini bertenaga diesel. Ya. Jadi mesinnya itu bisa mesin traktor ya. Mesin traktor dihidupkan, maka pompanya hidup untuk mengairi sawah di situ kalau nanti jagungnya kekeringan. Kenapa itu ada sekat-sekat ya? Ini sekat-sekat supaya ini airnya bisa disiram. Tapi kalian lihat sendiri ini kualitasnya buruk ya. Iya, sangat buruk, Pak. Sehingga warnanya coklat-coklat kemerahan, ini pasti keasamannya tinggi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau kan airnya ini segitu kan nggak bagus, Pak. Nah, mempengaruhi nggak, Pak? Mantap. Ya, mempengaruhi. Kalau air kotor jangan dinaikkan lagi. Nanti tanamannya keracunan. Kalau ini dipakai keracunan. Jadi ini harus dibuang dulu, dibilas ke sana ke saluran drainase, dibuang. Baru nanti diisi air pasang segar, air hujan yang bagus masuk.